malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sastra, salam budaya. Di forum kita juga ada Bang Isbedi. Selamat malam, Bang Isbedi. Pak Wanofri, baik. Ya, tulisan saya sederhana, mencoba untuk merespon atau memberi apresiasi pada antologi puisi yang ditulis oleh Tuan Wanofri Samri, Dr. Wanofri Samri, yang memelihara kecoak dalam kepala, ya maaf, ya dalam kepala. Ya, saya tulis di situ judulnya keliru, mohon maaf. Ternyata dalam kepala, ya. Ada perbedaan mendasar kayaknya nanti ini antara di dan dalam ini ya. Baik, saya sebenarnya ketika pertama diminta oleh Tuan Wanofri ya untuk memberi endorsement ya berkenaan dengan antologi puisinya, ya kemudian saya sanggupi dan saya baca-baca, terus terang saya banyak terhenyak ya jujur ya dari puisi-puisi yang ditulis oleh Tuan Wanofri ini ya. Ada hal yang menarik menurut saya. Ya, saya terhenyak oleh tulisan-tulisan dalam puisi ya, puisi yang ditulis oleh Tuan Wanofri ya, terutama pada puisi-puisi itu merefleksikan satu perjalanan politik ya, kalau saya sebut demikian. Ya. Apa yang saya maksud dengan perjalanan politik adalah ini ada yang unik menurut saya ketika Tuan Wanofri, seorang sejarawan, di beberapa puisi ya, di dalam puisi yang ditulis ini banyak hal-hal yang terkait dengan sejarah itu ya, nuansa-nuansa historis ya, yang itu ikut memperkaya, gitu kan ya, memperkaya khasanah puisi yang diciptakan. Ya. Nah, ternyata perjalanan politik yang dialami oleh Tuan Wanofri ini, gitu kan ya, ada titik temu ya, ada pertemuan antara dimensi historis, gitu kan ya, yang ikut memperkaya khasanah puisi yang ditulis oleh Tuan Wanofri ya, dengan puisi itu sendiri. Nah, ini menjadi menarik ya. Memang menjadi wajar ya, karena memang puisi menurut saya adalah satu bejana besar ya. Satu bejana besar bagi aspek apapun ya, dimensi apapun itu untuk masuk. Nah, termasuk ketika Tuan Wanofri mencoba memperkaya itu kan ya, khasanah puisi ini dengan dimensi historiknya, gitu kan. Teman-teman pembaca bisa menyimak di beberapa puisi yang ditulis oleh Tuan Wanofri, banyak khasanah-khasanah yang menuansakan aspek-aspek historis. Nah, kemudian yang kedua yang ingin saya paparkan adalah selain bernuansa historik gitu kan ya, ada hal yang reflektif ya. Ya. Ada yang reflektif. Bahkan puisi-puisinya Tuan Wanofri ini mendorong kita untuk berefleksi. Ya. Nah, ini coba kita cermati misalnya pada puisi Manusia Kondominium gitu kan ya, pada halaman 10 gitu kan ya. Nanti teman-teman yang sudah memiliki buku ini bisa melihat gitu kan, membaca. Setiap hari ia mengaduk senyap dari petak-petak rumah, ya. Naik turun lift mengantarkan harapan-harapannya. Sepetak taman di sebelah sana selalu indah. Aku miskin kata-kata dan kaya kesunyian. Senyuman lebih dari segala. Jadi hentakan-hentakan kemanusiaan sudah coba ya digulirkan oleh Tuan Wanofri.
Juga pada misalnya pada halaman 6 itu ada puisi mengapung di rongga waktu, gitu kan ya. Coba kita buka pada halaman 6, mengapung di rongga waktu. Kau sendiri mengapung di rongga waktu, gitu ya. Jadi Tuan Wanofri mencoba mengajak kita merefleksikan bagaimana waktu itu menurut pandangan penyair. Gitu kan. Bicara pada sunyi yang mati, amuk dan petir liar, api memerah udara, membara. Mau di luar malaikat, di luar dajjal, di luar puting beliung, di luar gempa, di luar badai, di luar lapar, di luar sakit, di luar raung, di luar. Kau sendiri dengan bahasa manismu, dengan geliat lidahmu yang cantik. Aku bersama mata air yang sirna. Di ruang hati hampa, di rongga dada, ada pelepah. Oh, dahsyat memang. Apa ya? Puisi-puisi beliau luar biasa ya. Ada anak-anak pedalaman ya di halaman 8, Bang Subhan, jadi anak-anak pedalaman itu juga sangat reflektif menurut saya. Nanti kita coba cross dengan pembedah yang lain dan ya. Kemudian ibu mengalir bagai air. Itu halaman 46. Coba saya jadi ingat visinya Zawawi Imron juga tentang itu. Tapi ini ibu menurut Wan Wanofri halaman 46. Ya, itu dasar juga ini. Ibu mengalir bagai air. Ibu mengalir bagai air, sungai beningnya mengalir di lembah-lembah tubuhku. Kulayarkan kapal kecil itu menelusuri ruang-ruangmu, gitu kan ya. Metafora yang dibangun, gitu kan ya. Kalau Zawawi Imron mencoba menggunakan apa ya? Kelapa kopior ya, Bang Isbedi ya. Ya, betul. Kelapa kopior, tapi metafora yang dibangun oleh Tuan Wanofri ini lembah-lembah tubuhku, kan ya. Saya tidak tahu berapa lembah, anatomi lembah menurut Tuan Wanofri ini. Tapi ini metafora cukup menarik ya. Kalau misalnya ada kajian intertekstual puisi ibu karya dengan Zawawi Imron cukup menarik metafora yang dibangun itu kan. Sama-sama dibesarkan dalam kalau tidak salah Tuan Wanofri juga di pesisir ya. Semoga tepat ini ya. Ya sama-sama. Ya. Itu. Kemudian dari sebuah penjara halaman 100 ya. Ya, halaman 100. Ya, dari sebuah penjara aku menyusur tanah-tanah sepi, aku berlari melintasi waktu. Naik ke atas gunung ribuan kaki, kupanjat pohon yang menjulang, kupandang daun-daun bergesekan. Angin mendesah mendaki, kupandang hubungan maha laut dan sudut-sudut kota. Aku lihat rumah demi rumah, kelokan jalan raya orang-orang di tengah kota, menaklukkan dunia. Ya, sangat reflektif kan ya. Bagaimana melihat kota-kota, melihat dunia dari penjara. Sangat. Aku menemukan setelur burung meretak rengkah. Ada tenaga menekan dari cangkang, sepotong jiwa mengintip ke dunia, burung yang ingin terbang di alam raya. Ya. Tapi ya saya tidak tahu, nanti bisa konfirmasi juga ya, meskipun tidak harus ya. Penjara yang dimaksud ini penjara apa itu kan ya? Apakah penjara dalam jeruji atau apakah misalnya penjara manusia itu sebenarnya hidupnya juga sudah terpenjara gitu kan. Itu kemudian nah ini saya menemukan begini, ya ini sebentuk semacam apa ya, pertanggungjawaban saya membuat endorsement. Apa ya? Mohon maaf nanti kalau misalnya ada yang tidak sepakat ya. Nah, saya menemukan puisi-puisi dalam GM ada. Ya, yang memelihara cuma dalam kepala ini liris sekaligus satiris menurut saya ya. Ada beberapa puisi yang liris gitu kan ya. Yang maksudnya liris itu menyayat hati gitu kan ya. Ada beberapa puisi juga yang satir ya, menyindir. Kayaknya memang Tuan Wanofri sudah lama ya membawa beban untuk apa? menyindir sana sini gitu kan ya, atau lebih keras dari satir ya. Nah ini coba kita bisa simak itu kan ya, seorang bayi ketika ayahnya dihukum mati, halaman 1. Ketika kita buka pertama kali kumpulan puisi ini sudah menurut saya liris itu kan ya.
Liris itu maksud saya adalah apa ya? Ada sayatan-sayatan di hati kita. Ya, seorang bayi ketika ayahnya dihukum mati, petir menyambar dada bayi yang menyusu pada ibunya. Seseorang dipancung kepalanya oleh Tuhan penguasa. Sejak peristiwa itu selalu saja mimpi buruk masuk ke dalam tidur. Langit terbelah, dunia jadi hitam. Engkau manusia, kenapa merasa berhak mencabut nyawa, menandingi Tuhan? Ya, luar biasa. Oke. Kemudian ya, sesayat tangis halaman 11, ya menurut saya juga itu liris. Ya. Kemudian ya di bawah tempurung, ya. Ini menurut saya sudah mulai apa ya? Kalau pada halaman 101 katakan itu, mohon maaf, di bawah tempurung ya. Kemudian basa-basi, anjing dalam mimpi, ini sudah satir menurut saya. Bahkan ketika satu puisi yang memelihara kecoa dalam kepala, ya ini kayaknya saya tidak tahu, nanti mohon konfirmasi ya. Semuanya tumpah ruah di sini. Ya. Ada nuansa religi, ya. Tapi nuansa satir juga di sini. Ya, yang melihara kecoa dalam kepala, aku berzikir, aku bertasbih, aku bertahmid, aku berzikir, aku bertasbih, aku bertahmid. Angin limbuku berkisar kian kemari. Aku melihat dari kepala seorang 3.500 spesies kecoa bertelur dan beranak pinak. ya, sengaja kayaknya ini penyairnya, ya, Sang Tuan Onofri sengaja ini. Tidak dihalus-haluskan menurut saya. Ketika orang berindah-indah, gitu kan ya. Tuan Onofri menyajikan apa adanya. Kalau memang ada kecoa dalam kepala, ya katakan saja ada kecoa dalam kepala. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan adalah begini. Saya tidak tahu nanti bisa share dengan teman-teman yang lain ya. Apakah memang khasanah Melayu, kepuisian ya, puisi Melayu, ya, khasanah puisi Melayu itu ikut mempengaruhi proses penciptaan karya puisinya Tuan Onofri. Ya, barangkali begitu. Hingga liris ya, nuansa liris dalam puisi-puisi di sini itu sangat-sangat kuat juga itu ya. Meskipun pergulatan atau pergesekan pergaulan Tuan Onofri dengan penyair-penyair semakin ke timur itu kan ya. Kalau ke timur itu kan semakin lugas itu kan ya. Ya, nuansa lirisnya akan kurang itu kan ya. Ya termasuk kalau saya membuat puisi itu di Jawa Timur dikritik saya itu karena kata mereka, itu kata teman-teman itu sentuhan Melayunya terasa. Gitu. Jadi nuansa liris itu saya sangat merasakan. Ataukah itu misalnya sejumput karakteristik ya, serupa karakteristik ya bagi para penyair Melayu dimanapun itu kan ya. Ada nuansa-nuansa liris yang memang itu terekspresikan dalam karya-karya puitiknya. Itu kira-kira sedikit paparan saya, Bang Subhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanda Dr. Ahmad Taufik yang sudah mempresentasikan makalahnya untuk pertama ya. Doni Sofyan dipersilakan untuk membentangkan makalahnya. Baik, suaranya bisa kedengaran ya? Ya, terdengar. Silakan. Agak jelas. Dengung-dengung. Agak ngedengung-dengung. Ya, kayaknya koneksi nggak terlalu bagus di sini. Jelas ada. Jelas ya Pak Wan? Ya jelas. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Subhan dan juga Pak Onofri yang sebelumnya mengontak saya untuk ikut nimbrung membaca karya-karya beliau.
Pada kesempatan ini saya mencoba untuk melihat karya antologi puisi Pak Wanofri Sambri yang memelihara kecoa ke dalam kepala. Terus terang saya bukan seorang penyair seperti Pak Wanofri atau teman-teman lain seperti Mas Ahmad Taufik. Tapi saya sangat mencintai atau menjelajahi beberapa puisi-puisi dalam penelitian-penelitian yang saya lakukan, terutama puisi-puisi dari sastra Inggris, Amerika, dan Australia. Sekarang saya mencoba mencermati bahwa puisi-puisi, antologi puisi yang jumlahnya 101 ini dalam perspektif puisi kontemporer. Sebelumnya saya mengenal Pak Wanofri ini ketika pertama kali masuk atau sastra Inggris 1997. Beliau sudah hadir duluan di situ sebagai dosen sejarah sejak 1993. Sepanjang pengamatan saya, Pak Wanofri, Pak Wan biasanya saya memanggil, itu sangat konsisten untuk dua hal. Satu kaki untuk fiksi, beliau sangat rutin menumpahkan karya-karya sajaknya. Dan di sisi lain juga Pak Wan serius untuk membidani, meneliti kajian-kajian ilmiah sejarah. Bagi teman-teman yang membaca harian lokal, kita sering menikmati esai-esai beliau tentang sejarah. Hal yang sama inilah yang membuat saya cukup apresiatif, sebagaimana saya juga apresiatif memahami figur semisal Allahyarham Kunto Wijoyo, yang satu kakinya sangat kuat dalam fiksi, tapi di sisi lain juga dahsyat di dalam ilmiah. Dalam buku kumpulan puisi ini, yang berjumlah 101 kumpulan antologi puisi, saya mencoba memahami ini dalam 4 perspektif. Setiap kali kita membahas tentang puisi kontemporer, terutama ketika kita membahas struktur puisi kontemporer. Pertama dalam hal bentuk, form. Yang kedua bahasa, language. Yang ketiga pokok atau isi, subject matter. Dan yang keempat, konteks. Berbicara tentang rhyme atau rima, berbagai puisi kontemporer itu sebetulnya formatnya sangat informal, tidak baku, tanpa rima, sering diidentifikasi sebagai free verse atau sajak bebas, berstanza yang tidak beraturan atau bahkan tanpa stanza, serta menampilkan sinteks yang tidak beraturan atau menentang konvensi sinteks itu sendiri. Namun, tentu tidak semua karakteristik ini bisa ditemukan pada saat yang sama pada deretan puisi-puisi kontemporer. Dalam antologi puisi ini, dari pengamatan dan pembacaan saya, kita tidak akan menemukan rima yang beraturan. Misalnya dalam Manusia Kondominium, Mari ke Atas Bukit, Larut, Berhadapan dengan Lautan, dan Lailatul Qadar. Kalaupun ada rima yang beraturan, yaitu hanya ditemukan pada 1 atau 2 stanza saja, tapi bukan keseluruhannya. Seperti dalam Selawat Air Mata Menggenang, Pada Jalan Berbatu, atau Bocah-bocah di Bawah Langit. Berbicara tentang rima, kalau kita lihat aliran sastra modernis, terutama di kajian sastra Amerika, salah satu karakteristik yang sangat gampang teridentifikasi bahwa mereka punya rima yang khas, punya rima yang seragam. Sebagai misal, saya coba baca salah satu karya Robert Frost, seorang sastrawan atau penyair Amerika Serikat yang masuk dalam kategori penyair modernis, Acquainted with the Night, berkenalan dengan malam. Coba lihat stanza pada masing-masing, akhir pada masing stanza. Saya membagi atas A, B, C, D.
Yang A ada di situ night dengan light, juga height, right dan night. Yang B ada di situ rain, lane, explain. Untuk C ada beat, fit, street, dan D cry, buy, sampai by. Itu adalah salah satu ciri yang untuk kesusastraan Inggris dan juga penelitian saya di sastra Australia, itu hal yang biasa di dalam kajian-kajian modern, sastra aliran puisi-puisi aliran modern. Mereka punya semacam aturan baku yang mereka coba pegang dan mereka terapkan. Karena memang seperti dikatakan oleh Welleck and Warren di dalam Theory of Literature, bahwa the more organized a poetry, the higher the value. Semakin puisi itu terorganisasi, semakin puisi itu tertata, maka semakin tinggi nilainya, kata mereka. Itu dalam perspektif puisi-puisi modern. Artinya puisi yang selalu merujuk pada aturan, yang punya stanza yang jelas, salah satunya, itu dianggap memiliki nilai yang baik. Nah, puisi-puisi Onofre juga tidak terikat dengan aturan-aturannya secara baku. Ditemukan banyak puisi-puisi aliran modernis. Semisal jumlah suku kata atau silabel. Dari penelitian saya, rata-rata penyair modernis untuk kajian sastra Amerika dan Australia itu punya 6 suku kata, paling sedikit. Rata-rata 8 sampai 10 suku kata. Namun dalam kumpulan puisi ini, Onofre secara bebas menuangkan keresahan dan perasaannya tanpa teringat dan aturan baku tersebut. Kenapa? Karena dalam puisi kontemporer, dipahaminya bahasa dan sampainya pesan itu jauh lebih penting. Dan ini akan terkait dengan karakteristik berikutnya. Yang itu kedua, yaitu bahasa. Karena merupakan bagian dari puisi-puisi kontemporer, biasanya pilihan bahasa yang dipakai itu bersifat kontemporer. Apa ciri-ciri bahasa dari puisi kontemporer? Itu ada 3. Pertama, spesifik, konkret, dan kolokial. Untuk yang bersifat konkret ini gampang. Misalnya ada batu itu konkret, laut itu konkret. Tapi kalau cinta itu abstrak. Kemudian kolokial. Kolokial itu adalah kolokialisme pemakaian bahasa sehari-hari. Dan itu banyak ditemukan dalam karya-karya Pak Wan ini. Di antaranya, seseorang yang lahir di bawah jembatan, kita menemukan kata teruk dan pemulung. 3 bait dalam ruang yang berbeda. TV, Gaza, bom-bom Israel, ini persoalan Palestina. Yang memelihara kecoak dalam kepala, bagi Welleck dengan sejarah, kita mengenal beberapa peredaran, misal Sanskerta, VOC, Belanda, Arab Gundul, Romawi, Inggris. Di ruang kampus, akreditasi, jadwal kuliah, mahasiswa, lembaran kertas atau ijazah, dan lain-lain. Bahasa sehari-hari, jika digunakan dengan bijaksana, dapat membawa kedalaman dan tujuan yang hendak dicapai oleh sebuah puisi. Nah, yang tidak kalah menarik adalah bahwa kolokialisme atau penggunaan bahasa atau jargon-jargon keseharian itu dengan bahasa tempatan dan sumpah serapah. Sesuatu yang mungkin bagi sementara pembaca dianggap tabu, termasuk slang. Padahal secara linguistik, penggunaan carut atau umpatan, misalnya penggunaan kata bajingan, bangsa, dan sebagainya, itu terkait dengan mood yang hendak dihadirkan dan pesan yang disampaikan oleh penyair. Saya pernah, salah satu sastrawan keturunan India Amerika yang saya suka itu adalah Sharma Alexie. Sharma Alexie ini, beliau adalah seorang sastrawan Amerika berlatar belakang suku Indian. Alexie juga dikenal sebagai seorang novelis,
Dia juga suka menulis cerpen dan juga membuat film. Dalam satu puisinya, Grief calls us to the things of the world. Kepiluan memanggil kita kepada hal-hal duniawi. Belajar mati-mati kok kemarin. Dia sering menggunakan umpatan seperti kata-kata bullshit, fucking itu sering dipakai. Kenapa demikian? Karena latar belakangnya sebagai seorang yang mewakili masyarakat yang terstigmatisasi, terisolasi masyarakat Indian, dia mencoba untuk melakukan peperangan baik secara wacana maupun secara linguistik dengan masyarakat kulit putih. Itu terbaca di dalam banyak puisi-puisi beliau. Sharma Alexie. Yang ketiga, kita bicara tentang subject matter, isi atau pokok. Ini biasanya berhubungan dengan puisi-puisi kontemporer terkait dengan nomor 2, itu kolokialitas, juga berhubungan dengan keseharian atau peristiwa-peristiwa lumrah. Sumber dan objek inspirasi penulisan para penyair kontemporer adalah pengalaman keseharian. Ya, mereka membaca brosur, karya sastra lain, artikel atau teks iklan di surat kabar atau majalah. Yang tak kalah krusialnya adalah mereka menyentuh dan memiliki minat terhadap hal-hal universal yang dituangkan dalam bentuk karya-karya spesifik. Jadi mereka punya minat yang tinggi terhadap universalitas, tapi dituangkan di dalam pengalaman atau karya-karya spesifik. Misalnya sesuatu yang dijumpai di tempat kerja atau rumah, ketika Anda berbelanja di supermarket, berjalan di pedestrian, ketika naik bus, itu adalah pengalaman-pengalaman spesifik yang sebetulnya ditarik dari hal-hal universal. Dan ciri yang juga tidak kalah menarik bahwa penyair kontemporer itu lebih memilih untuk menuangkan pemahaman mereka atau keterikatan mereka terhadap hal-hal universal kepada pengalaman spesifik, alih-alih membuat pernyataan yang abstrak. Jadi kalau kita lihat karya-karya Robert Frost atau juga Frank O'Hara, lagi-lagi sastra Amerika, mereka banyak berbicara tentang hal-hal yang abstrak, yang untuk memahaminya kita tidak bisa menggunakan kritik new criticism atau kritik baru. Kenapa? Karena memang kritik baru sangat mengedepankan otonomi teks. Alih-alih dan mereka berusaha untuk lepas dari konteks sejarah, politik, sosial, dan sebagainya. Coba kita lihat membaca di ruang kampus. Penyair Wanofri sebetulnya mengutarakan aspek umum pengalaman manusia, yaitu dinamika dan proses belajar mengajar di perguruan tinggi. Tapi ia menuangkannya ke ranah yang lebih spesifik. Ini kata kuncinya spesifik, yakni kehidupan di kampus dengan segenap dinamika dan perbendaharaannya. Akreditasi, jadwal kuliah, mahasiswa, lembaran kertas, ijazah, dan lain-lain. Apa yang ditulis oleh penyair itu adalah hal yang biasa. Tempat biasa, kampus, orang-orang biasa, dosen dan mahasiswa. Tapi yang justru luar biasa adalah cita-citanya, harapan dan obsesi pendidik untuk mendidik anak bangsa, itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Obsesi ini tidak pernah redup oleh berbagai tekanan dan cobaan. Misalnya mahasiswa yang tidak punya buku, kalaupun punya buku tapi nggak dibaca, tak ada pena dan buku catatan, berpuluh-puluh penelitian dosen dalam lembaran-lembaran kertas yang kemudian dikeranyangi rayap-rayap. Dan yang terakhir, kita berbicara tentang konteks. Berbicara tentang konteks, puisi tak pernah lahir di ruang hampa yang terisolasi dari konteks budaya, etnik, sosial, bahkan politik. Di satu sisi, penyair hidup di waktu sekarang. The poet lives in the present. Sementara puisi merefleksikan pengalaman dan nilai-nilai universal kemanusiaan yang melewati waktu sekarang. Tapi di sisi lain, sungguh pun penyair hidup di waktu sekarang,
puisi pada saat yang sama juga bisa eksis di waktu sekarang. The poetry exists in the present. Artinya, puisi itu hadir dalam konteks kekinian dan kedisinian ketika kita memahami latar belakang budaya, etnik, sosial, bahkan politik yang merujuk kepada sesuatu di luar dirinya. Ada 3 hal yang bisa kita peroleh kalau kita memahami konteks. Pertama, dengan memahami konteks, kita bisa menelusuri apakah peristiwa atau tempat dari kehidupan penyair tercermin dalam puisi. Misal dalam Corona, kau menebar ketakutan, kita bisa mengajukan pertanyaan, apakah hawa kecurigaan yang diutarakan penyair itu karena absennya obat atau vaksin COVID-19, atau pengalamannya menghadapi orang-orang yang abai dengan upaya perlindungan diri lewat 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Yang kedua, lewat konteks kita bisa mencari tahu apakah orang tertentu berdampak bagi kehidupan penyair dalam puisi itu. Misal dalam puisikan Negeri Berasap, jangan-jangan, sekali lagi ya, jangan-jangan kegundahan atau kemarahan penyair terhadap bencana asap buatan manusia karena kekecewaannya kepada orang terdekatnya yang memilih jadi perokok berat, atau derita sakit pernapasannya yang menjadi-jadi lantaran kebakaran hutan yang menyelubungi seantero negeri. Yang ketiga dan terakhir, menelusuri konteks, kita bisa menemukan jawaban apakah gagasan atau keyakinan penyair tercermin dalam puisi itu. Nah, dalam kapasitasnya yang juga seorang sejarawan, saya menangkap bahwa Onofri adalah seorang yang visioner. Ia memang resah dengan redupnya keindahan masa lalu, bisa dilihat dalam bayangan punah Sultan Bandaro, namun tetap tegak untuk menjalani peran kekinian dan kedisinian dengan segala peluang dan pancarobanya, bisa dipahami dalam Manusia Merdeka. Sebagai sejarawan yang mafhum dengan peristiwa dan warisan masa lalu dalam mimpi kita, namun Onofri tak larut dengan nostalgia dan memandang hidup sebagai ikhtiar untuk berjalan meninggalkan tempat, bukan berlari di tempat. Kisah kita mesti bertahan. Nah, puisi yang tercipta karena konteks tertentu boleh jadi merupakan cerminan pikiran atau kegundahan hati penyair. Namun bagi kita yang menikmati karya sastra seperti puisi, puisi juga bisa dalam konteks tertentu merupakan nasihat, khutbah, semacam obat bagi jiwa dan hati kita yang gundah gelana. Bahkan dengan memahami konteks ini sendiri, seorang penyair tidak akan pernah melepaskan dirinya dari identitas kebudayaannya, identitas masyarakat, dan identitas dirinya. Inilah kemudian yang bisa menjelaskan kenapa dalam puisi-puisi ini kita akan bisa menemukan nuansa-nuansa budaya dan lokalitas Minangkabau, seperti dalam Memasuki Negari, Bujang Miang, Bayangan Punah Sultan Bandaro, Mimpi-mimpi yang tertambat di masa lalu, dan Galuh Gua. Hal yang sama saya pikir juga terjadi, bisa dilihat dari berbagai karya sastrawan kita. Saya cukup intens membaca karya Dezawi Imron. Kita bisa melihat bagaimana wartan Madura dari karya-karya dan esai beliau. Bahkan mendiang Bagdi Sumanto, dia punya kolom khusus di Hadian Kedaulatan Rakyat, Gelenak-Gelenik. Bagi pembaca Gelenak-Gelenik, saya termasuk yang membaca ini, kita akan melihat bagaimana nuansa Shakespeare dan tradisi Jawa, karena dia adalah seorang dosen sastra Inggris, tapi juga seorang sastrawan, itu menyatu secara elegan dalam esai-esai beliau. Dengan demikian bisa kita katakan bahwa penyair secara kontekstual tidak akan bisa lepas dari kebudayaan. Dan terakhir, slide terakhir, untuk memahami puisi-puisi kontemporer, seringkali pendekatan kritik baru atau new criticism itu gagal untuk memahami.
Kenapa demikian? Karena memang kritik baru ini atau new criticism itu semata-mata hanya mengandalkan otonomi teks, yaitu struktur estetika dan nilai intrinsik, sementara mengabaikan semua konteks sejarah, politik, sosial, dan budaya. Padahal kalau kita lihat dedengkot new criticism itu adalah sastrawan-sastrawan yang sebetulnya adalah para imigran seperti Ezra Pound dan T.S. Eliot. Mereka adalah orang-orang Amerika yang memahami Amerika dalam konteks sebagai masyarakat imigran. Memahami Amerika dalam konteks sebagai masyarakat yang datang dari komunitas Eropa. Tapi sayang, pada satu sisi mereka adalah orang-orang yang menginginkan multikultural, yang mengharuskan memahami konteks dan budaya, tapi mereka justru di dalam new criticism mencoba sastra hanya bisa dipahami sebagai sebuah tekstual. Padahal teks itu akan mati tanpa adanya konteks. Kontekslah yang memberikan nyawa atau energi kepada sebuah teks. Saya kira demikian paparan saya tentang puisi Pak Wan. Tentu kita lebih asik nanti kalau ada perspektif-perspektif lain. Bagaimana karya One of Free ini sebetulnya adalah sebuah pelangi yang bisa dipahami dari berbagai pengalaman kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi makalah pertama disampaikan oleh Kanda Dr. Ahmad Taufik. Beliau menyebut bahwa puisi-puisi One of Free Samri sangat simbolik dan juga kental nuansa kemelayuannya. Sementara presentasi kedua disampaikan oleh Kanda Doni Sofyan, puisi-puisi One of Free Samri hadir dalam puisi kontemporer. Ia menuangkan puisi-puisi secara bebas, ya. Kemudian ia juga di dalam puisi-puisi ini mencerminkan sikap sang penyair yang sangat visioner. Dalam hal konteks, puisi-puisi ini memberi nasihat, khutbah, bahkan obat, menurut Kanda Doni Sofyan. Dan yang paling penting adalah identitas, lokalitas, dan budaya Minangkabau begitu dalam kumpulan puisi yang memelihara kecoak dalam kepala karya One of Free Samri. Baiklah teman-teman, untuk menyingkat waktu, kita buka sesi tanya-jawab pada peserta yang hadir pada malam hari ini yang sudah membaca penggalan puisi yang sudah dibagikan sebelumnya. Saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan ataupun ingin memberikan pendapat-pendapat dari hasil pembacaan-pembacaan lainnya. Sesi tanya-jawab kita buka. Dipersilakan. Terima kasih. Selamat malam Pak Ahmad Taufik, selamat malam Pak Denny. Bang Isbeti. Selamat Pak. Saya kebetulan sudah dapat bukunya One of Free Samri, sudah dapat. Memang puisi-puisi One of Free, saya melihat memang dia lebih kepada kesederhanaan. Artinya kita membaca nggak perlu lagi kita berpikir atau memiliki interpretasi, multi-interpretasi yang lain. Ya apa adanya. Kemudian benar apa yang dikatakan pembicara tadi, selain puisi-puisi sederhana juga penyair tidak hidup di awang-awang. Artinya penyair hidup di konteks itu sendiri. Tetapi memang saya kutip ucapan Octavia Paz bahwasanya ya penyair memang berada di alam itu sendiri pada saat situasi itu sendiri. Tetapi ketika puisi itu lahir, maka ia menjadi sejarah yang lain. Artinya ada interpretasi yang lain. Nah, sementara puisi-puisi One of Free tidak, tetapi dia lebih cenderung kepada kontekstual itu. Misalnya persoalan corona, ada beberapa puisi diangkat ya tentang corona, gitu kan. Tapi ya kita melihat ya beginilah gitu, corona ini seperti apa yang dikatakan oleh One of Free. Gitu. Nah, kemudian juga pembuka pertama, puisi pertama tentang seorang bayi yang melihat apa tuh bapaknya mati, dihukum mati, juga itu sekali saya lihat jelas sekali seorang bayi ketika ayahnya dihukum mati. Ucapan terakhir
Juga sebetulnya diksi yang dipakai ini sangat sederhana sekali. Engkau manusia, kenapa merasa berhak mencabut nyawa menandingi Tuhan? Ini diksi sudah biasa kita pakai, sudah sering kita dengar di media-media massa. Nah ini, tapi ini sebuah pilihan aja. Memang sebuah penyair memiliki pilihan-pilihan. Apakah ia memilih puisi-puisinya kecenderungan memiliki multi interpretasi, ataukah seperti Wanofri? Ini sebuah pilihan dan harus kita hargai. Wanofri memilih ini. Nah, kemungkinan kalau saya sebagai penyair, tapi sulit juga ya. Saya bicara juga karena betul penyair. Nah, kalau saya misalnya, saya memilih puisi-puisi yang liris. Di sana ada interpretasi yang lain misalnya. Di mana akhirnya diksi-diksi itu sangat penting, simbol-simbol itu sangat kita pakai, imajinasi juga kita pakai. Karena puisi itu kan sebetulnya seni berbahasa. Seni berbahasa. Jadi bagaimana kita membahasakan apa yang ingin kita katakan sehingga ada metafora yang lain. Satu contoh misalnya puisi-puisinya Acep Jam-Jam Nur. Kita melihat kalau kita membaca puisi-puisi Acep Jam-Jam Nur dengan latarnya sebagai seorang pelukis juga, jebolan ITB, itu seolah-olah dibawa oleh si Acep vakansi, gitu kan, bervakansi tentang metafora-metafora, gambar-gambar itu. Nah ini, ya itu, saya kira itu. Kalau Wanofri tidak, Wanofri tetap kepada apa yang kita lihat sekarang seperti kata Pak Ahmad Taufik tadi, ya kesederhanaan itu, tapi harus kita hargai kesederhanaan ini dan harus saya apresiasi dengan pilihan ini. Saya kira itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Isbedi Stefanzes untuk pendapatnya. Ya, luar biasa bahwa menurut Bang Isbedi puisi-puisi Wanofri terlihat lebih sederhana. Penyair bagi Bang Isbedi melihat tidak hidup di awang-awang, ya hidup pada konteks puisi dan menyorot pada persoalan-persoalan keseharian. Ya, baik, silakan kepada teman-teman lainnya sebelum nanti direspon oleh kedua narasumber. Ya hampir sama kita barangkali. Tapi saya sebagai orang Minang, apa yang dikatakan SBD tadi ya agak juga ya, karena terlalu lugas sekali. Harusnya berkiaslah sedikit gitu. Jadi saya membaca sebentar ini, saya sudah punya juga buku yang memelihara kecoa dalam kepala ini. Padahal judulnya ini berkias sebenarnya ini, yang memelihara kecoa dalam kepala gitu kan. Artinya bahasa lainnya ini isi otaknya kosong, isi otaknya kecoa gitu kan. Jadi dalam puisi-puisi ini setelah saya baca sepintas ya, 1-2 ada saya pahami hampir sama dengan Isbedi tadi, seperti soal-soal corona tadi soal biasa saja gitu. Tapi itulah yang dimanfaatkan oleh Isbedi, oleh Wanofri. Nah, di sisi yang lain dia bercerita gitu, bercerita. Jadi tadi ada yang mengupas bahwa puisi harus begini-begini, ya bagi saya itu teori aja lah. Tidak semua teori bisa kita gunakan kepada sesuatu. Kan teori itu punya orang. Nah, saya melihat itu saja. Wanofri ingin menceritakan apa yang terjadi di lingkungannya dan ingin melampiaskan kepada kita dengan caranya. Dan ya caranya itu kadang-kadang ada yang bercerita, ada yang bikin baik-baik tertentu saja gitu. Nah, itu yang bisa saya komentari, bahwa puisi-puisi ini sangat mudah dipahami dan kita tidak perlu berteori jauh-jauh, karena kalau kita berteori jauh-jauh nanti lain lagi maknanya gitu. Terima kasih Subhan. Baik. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Hermawan An dari Padang. Terima kasih sudah bergabung di forum ini. Ya, intinya Pak Hermawan menyepakati Bang Isbedi bahwa puisi-puisi Bang Wanofri Samri sangat mudah dipahami. Di kolom chatting ya dari Fitra di Padang Panjang ditujukan untuk Pak Doni Sofyan. Mau bertanya, bagaimana kiat mengalirkan kesederhanaan dalam puisi, namun multi tafsir dan diksi yang menjadi ciri khas dari penyair itu sendiri.
Oke, teman-teman, ada 3 penanggap untuk sesi pertama ini. Ya, pertama Bang Isbedi, kemudian Pak Dr. Hermawan dan Fitra. Kepada kedua narasumber dipersilakan untuk memberikan tanggapan lanjutan. Saya bersenada tadi ya dengan Bang Isbedi ya. Tapi begini, coba saya bisa menggunakan satu pernyataan yang lain ya. Bisakah misalnya kita satu buat statement, misalnya begini Tuan Onofri, bahwa Tuan Onofri ini sebenarnya ingin melakukan satu ekspresi sosial melalui satu medium puisi, sehingga ekspresi sosial yang kemudian menjadi ekspresi politik ini jejak-jejaknya bisa kita rasakan. Ya. Artinya apa? Di situ memang nuansa puisi pamfletis ya. Ya. Itu berasa ya, berasa. Tapi ternyata memang Tuan Onofri, nun sewu kalau orang Jawa, tidak sepenuhnya itu menjadi puisi pamfletis, ya begitu. Jadi ada, kalau orang Jawa itu ada ketidakenakan, itu masih ada nuansa satir ya, satir nyindir, tapi sebenarnya tidak pamflet penuh gitu kan. Saya rasakan seperti itu. Barangkali ini subjektif juga, sehingga kegelisahan sosial yang kemudian menjadi satu ekspresi sosial, dari ekspresi sosial menjadi ekspresi politik gitu kan ya. Jejaknya itu bisa dirasakan melalui tadi sudah disinggung juga, diksi-diksi yang dipilih oleh Tuan Onofri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang sebenarnya dituju? Sebenarnya kan itu sebenarnya ya. Saya memandang bahwa Tuan Onofri sebenarnya ingin menumpahkan sebenarnya gitu. Mohon maaf kalau nggak pas, menumpahkan gitu ya, sebentuk kegelisahan, kecewaan, risauan, apalah selama ini dengan tadi yang disinggung oleh Bang Doni itu, konteks kekinian ya, kedisinian itu kan ya, kondisi bangsa yang mungkin karut marut begitu ya, yang itu kemudian memang kadang-kadang memancing atau memantik penyair untuk mengekspresikannya secara lugas, kadang kan begitu gitu kan ya. Padahal sisi yang lain memang ya, ini masalah madhab ya, masalah madhab ya boleh saja itu kan ya, masalah madhab. Padahal dari sisi kepenyairan ya, bagaimana seorang penyair menuangkan gagasan dalam nuansa yang politik itu, ada estetika ya kan begitu ya. Tentu cara umpat, mohon maaf ya, cara umpat penyair dengan cara umpat preman itu jelas berbeda kan begitu ya. Bang Isbedi, tapi bisa jadi cara umpat preman itu tidak kalah puitik. Ya. Kan begitu. Nah, saya mencoba menjembatani saja itu kan ya. Memang tidak semua cara umpat preman itu bernuansa puitik, tapi tidak jarang cara umpat preman itu tidak kalah puitik gitu kan ya. Saya tidak perlu mencontohkan dalam bentuk umpatan gitu kan ya. Nah, ini menjadi menarik gitu kan ya. Mungkin nanti perlu diberi kesempatan ya Bang Onofri untuk ini, Bang Subhan memberikan diberi kesempatan untuk mengekspresikan apa yang dia gagas. Jadi seperti ini itu kan ya. Di puisi yang memelihara kecoa dalam kepala misalnya, atau yang lain tadi sudah saya singgung. Aku melihat seorang akademisi memberi makan para kecoa dengan ayat-ayat sejarah, ya kan ya. Kayaknya sudah memendam lama ya kayaknya. Ayat sejarah Sanskerta, VOC, Belanda, Arab Gundul, Romawi, Inggris, ya, Panopus dan bla 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 bla. Ini kan ya. Ya memang gampang ditangkap, gampang dicerna, tidak membutuhkan
penafsiran karena memang tidak berangkat atau dimuati dari unsur-unsur lambang atau simbol-simbol kultural. Itu tidak ada refleksi simbolik di sini. Tapi ini bukan tidak berarti tidak reflektif gitu kan ya. Karena memang barangkali aku melihat seorang akademisi gitu kan memberi makan gitu kan ya para kecoa. Akademisi itu siapa? Kan Tuan Wanofri sendiri dan kita semua. Sehingga ini bisa menjadi kritik sekaligus autokritik sebenarnya gitu ya. Ya dulu tahun-tahun 90-an muncul ya satu istilah yang cukup menarik yang namanya intelektual tukang. Ya, kita masih ingat ya, ada istilah intelektual tukang. Barangkali di sini yang tidak disinggung oleh Tuan Wanofri adalah penyair tukang. Penyair tukang. Penyair yang membuat puisi gitu kan karena pesanan gitu kan ya dipesan. Tapi kan tradisi dalam sejarah sastra kita biasa seorang penguasa memesan seorang pujangga atau penyair menuliskan puisi-puisi ya atau tembang-tembang kepada para raja itu untuk puja-puji dan seterusnya gitu kan. Itu kan biasa. Tapi bahwa intelektual tukang juga memungkinkan adanya penyair tukang kan ini. Tapi di sini nggak disinggung, tapi di sini adalah akademisi gitu ya. Jadi kayaknya memang Tuan Wanofri memendam lama ya kejumutan barangkali. Dunia ini sudah jumud dan harus dimuntahkan. Salah satu cara memuntahkannya adalah dengan puisi. Tapi bagaimana cara memuntahkan yang benar? Ini nanti mohon bantuan juga teman-teman penyair yang lain ya. Karena kalau memuntahkan dengan cara serampangan akan menjadi, mohon maaf, akan menjadi sampah. Ternyata ada teknik bagaimana memuntahkan gitu ya. Kemuakan gitu kan ya, kejumutan itu menjadi satu memuntahkan yang menarik dilihat, yang menarik dibaca, yang elegan dan seterusnya. Kira-kira begitulah sedikit metafornya gitu. Itu Bang Subhan mungkin disambung yang lain. Bang Taufik luar biasa. Ya. Puisi-puisi Wanofri Samri sangat pamfletis ya. Bahkan menurut Bang Taufik Wanofri memendam lama persoalan-persoalan masa lalu, kemudian dimuntahkan ke dalam puisi. Ini menarik kira ya. Baik, bagaimana pula dengan pandangan Bang Doni Sofyan? Dipersilakan. Terima kasih. Kalau kita lihat misalnya di dalam puisi yang memelihara kecoa ke dalam kepala, lagi-lagi pengarang itu sebetulnya berada pada fase apa yang disebut dengan maturity, kematangan, bahwa lagi-lagi saya mengutip dari Renning Emelet dalam Theory of Literature, the maturity of art is the awareness of complexity, tension, and irony. Kematangan sebuah karya sastra, dia menggambar tentang puisi-puisi dari sastra Inggris, itu terlihat dari adanya ketegangan untuk mencapai ironi, untuk mencapai kedalaman. Kalau kita lihat salah satu, seperti yang saya sampaikan tadi, karakteristik puisi-puisi kontemporer itu sangat mengedepankan aspek kolokial. Pak Wan adalah seorang Minangkabau, tapi di sisi lain beliau mengalami perjalanan intelektualitas yang kompleks. Perjalanan intelektualitas yang kompleks ini merupakan salah satu modal, salah satu bahan untuk menciptakan karya sastra. Jadi pertanyaan tadi, bagaimana kita menghasilkan, bagaimana caranya menciptakan puisi-puisi yang bahasanya bisa dipahami, bahasanya sederhana dan gampang dimengerti. Itu tidak ada aturan yang baku dalam cara-cara penulisan buku puisi. Misalnya seperti yang disampaikan oleh Eric Donald Hertz, beliau adalah seorang sastra dari University of Virginia, sekarang berumur 92 tahun loh. Dia kelahiran tahun 1928, persis ketika Sumpah Pemuda dilahirkan. Dia mengatakan bahwa
definisi atau pesan puisi itu tergantung kepada penyair. Artinya the meaning is always the writer's meaning. The meaning is always the writer's intended meaning. Makna itu terlihat dari kepala seorang penyair, kepala seorang sastrawan. Nah, sebagai sastrawan dia mempunyai kompleksitas, pengalaman spiritual, pengalaman intelektual, ketegangan kemasyarakatan dan sebagainya. Itu secara linguistik, secara sintaksis akan terbersit atau terbaca dalam karya-karya sastranya. Di sisi lain kita juga lihat dalam antologi puisi ini banyak cerita-cerita sejarah. Banyak tentang harapan-harapan bagaimana Minangkabau atau masyarakat Minangkabau ke depan. Bagaimana kritikan-kritikan terhadap petinggi Minangkabau seperti para datuk dan lain-lain. Itu semuanya menunjukkan bahwa pengalaman, kompleksitas pengalaman itu akan berkelindan dengan kematangan. Makanya di dalam karya sastra yang saya pahami, dalam teori-teori sastra yang saya pahami bahwa tidak ada sastra atau puisi yang bagus atau enggak bagus. Sekarang kita sudah memiliki satu mazhab puisi bernama imaginary poetry, puisi yang muncul dari media sosial, puisi yang muncul dari Instagram, puisi yang muncul dari Twitter dan lain-lain. Memang kalau menurut pendapat saya, mereka puisi-puisi seperti ini sangat instan, sangat casual, tapi mereka punya generasi-generasi di mana dialog dengan zaman, cara mereka memfilsafati zaman atau berdebat dengan zaman, itu menghasilkan puisi-puisi sesuai dengan semangat zaman sendiri. Dengan demikian, saya ingin menarik benang merah bahwa karya seorang pengarang itu adalah pengalaman kompleks yang dilewatinya. Bahwasanya pengarang memiliki makna tertentu di dalam puisinya, bahwa pengarang punya pengalaman tertentu seperti yang terbaca dalam diksi-diksi di dalam puisinya, tapi ketika sebuah karya sastra itu lahir, kompleksitas itu akan terjun bebas kepada khalayak ramai atau publik. Inilah yang berhak menjadi juri, inilah yang berhak menjadi interpretor dari kompleksitas pengalaman yang dimiliki oleh pengarang tadi. Saya pikir demikian, Subhan. Baik, terima kasih Bang Doni Sofyan untuk tanggapan. Kita masih cukup waktu hingga pukul 22 ya. Kita akan membuka sesi tanya jawab kedua. Saya bacakan satu puisi dari buku Kandawan Nofri Samri yang memelihara kecoak dalam kepala ya. Saya ambil pada halaman 84. Rasanya sesuai dengan kondisi kekinian. Wabah di negeri ini, wabah berjuntai-juntai. Intinya seperti menyeringai di setiap ruang. Bocah masih berlarian di halaman, tua ketakutan dan menyeret ke rumah. Harga-harga kesehatan melonjak-lonjak, masker menghilang, vitamin C entah kemana, alkohol lenyap, sanitizer tak ada, disinfektan langka, kita dikurung ketakutan. Berita serum corona ada di pasar, datang dari negeri seberang. Jadi corona ini siapa, Tuhan? Kita di Katulistiwa. Segala daun dan obat ada di sini. Jahe, temu, lawak, kunir tersedia. Tidak perlu berborong, sebab ia tumbuh selalu. Minumlah jahe berliter-liter. Minumlah rempah sesukamu. Badan hangat semua penyakit lari ke hutan-hutan. Katanya. Dan berpuluh. Wabah, karya Wan Nofri Samri. Baik teman-teman, nanti saya perkenalkan juga kepada kawan-kawan yang sudah memiliki buku ini ya, 1-2 orang untuk membacakan puisi pilihannya dari buku tersebut. Kita buka sesi tanya jawab kedua
kepada kawan-kawan yang ingin mengajukan pertanyaan, pendapat, dipersilakan. Aktifkan video dan aktifkan mikrofon di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Silakan Kak di Jakarta. ya. Saya merasa seorang penulis pemula yang belum bisa menuangkan visi baru di novel aja, di 4 novel yang saya tuangkan. Tapi kalau untuk puisi itu sangat sulit banget. Saya saya mengagumi aja gitu. Saya ingin bagaimana cara menggali diksi-diksi gitu. Udah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Masya di Jakarta. Bagaimana menggali diksi dalam puisi? Ya, nanti penulis buku ini Nofri Samri di komunikasi kita silakan untuk berbicara juga ya, sebagai orang yang dialekkan, dipestakan pada malam hari ini. Oke, yang kedua dipersilakan teman-teman. Dipersilakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Ya, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya lebih dahulu memperkenalkan diri. Saya dengan nama pena Din Ali Fathi, asal Bima NTB. Din Ali NTB, ya. Bang Din. Ya, terima kasih udah. Ya. Ya, kami termasuk penulis pemula yang bergabung di grup penulis daring yang dibentuk oleh Uda Subhan. Ya, kami masuk kepada komentar atau barangkali pertanyaan. Jadi barangkali puisi ini adalah sebuah karya sastra yang sudah menarik minat kami. Jadi sejak kami SD sudah tertarik dengan dunia puisi ini. Tapi ya hari-hari ini baru lebih intens mempelajari sedikit demi sedikit dengan terlibat di di dunia kepenulisan daring. Nah, saya barangkali sedikit bisa mengistilahkan bahwa dunia puisi ini ibarat kita memandang sebuah objek wanita cantik. Saya sudah sedikit menggoreskan lewat puisi yang sedikit saya baru pelajari, yang saya posting di grup kemarin. Jadi mengapa bisa aku jatuh cinta? Jadi saya ibaratkan bahwa puisi itu seperti seorang wanita yang punya sikap jinak-jinak merpati. Jadi dia begitu rupa, punya daya tarik, tetapi ketika kita mendekati, dia sedikit menjauhkan diri. Jadi itulah daya tarik puisi. Kita tertarik dengan bahasa dan gayanya, tapi kemudian dia sedikit menyimpan rahasia supaya orang tidak dengan mudah menyikap apa yang terdapat di dalamnya. Jadi barangkali itulah kemudian bagaimana semakin hari, semakin ke sini, orang-orang yang tertarik dengan puisi itu bukannya semakin berkurang, tetapi akan semakin banyak karena begitu rupa banyak interpretasi yang dimiliki oleh masing-masing individu tentang dunia kepenyairan atau dunia puisi itu sendiri. Nah, barangkali itulah kemudian yang terwujud di dalam buku yang memelihara kecoa di dalam kepalanya ini. Jadi orang begitu tertarik dengan dunia puisi, jadi masing-masing punya gaya kepenulisan puisi itu. Barangkali ini yang perlu diberikan penjelasan tentang apakah cocok yang saya ibaratkan dengan bahwa puisi adalah ibarat bagaimana kita memandang dunia gaib di dalam diri seorang wanita cantik. Ya, demikian barangkali udah. Mungkin pertanyaan kami kurang sistematis, tapi boleh ditangkap bahwa apakah cocok ya, istilah yang saya berikan bahwa dunia puisi adalah ibarat bagaimana kita memahami kegaiban daripada seorang wanita cantik. Demikian. Terima kasih banyak udah atas kesempatan diberikan kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Din di Nusa Tenggara. Terima kasih sudah hadir di forum malam hari ini. Ya, satu lagi kepada teman-teman yang mau mengajukan pendapat, pertanyaan kepada narasumber, dipersilakan. Silakan, teman-teman. Satu lagi.
Oke? Kalau tidak ada, bacakan pertanyaan di kolom chat, ya. Nauri Aulia dari Payakumbuh. Tadi disampaikan oleh pemateri bahwa puisi-puisi Wanofri Samri kental dengan kemelayuannya. Nah, dari sana, di dalam puisi-puisi tersebut, bagaimana cara kita mengkombinasikan bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia? Di kedua ini ada 3 penanya, ya, dari Kak Masya, Jakarta, Bang Din, NTB, dan Aulia. Dan terakhir, juga sebentar saya bacakan. Ya, ada ini apresiasi dari penerbit dan editor buku The Wanofri Samri. Saya sangat berterima kasih atas diskusi ini. Semoga buku puisi ini menjadi bacaan dan kajian bagi siapapun yang tertarik pada dunia puisi. Terima kasih Mas Ahmad Taufik dan Bro Doni Sofian yang membahas buku ini. Dari Bang Hari B. Koryun, Pekanbaru, ya. Terima kasih. Baik, kepada narasumber Bang Doni Sofian dan Dr. Ahmad Taufik dipersilakan untuk memberikan tanggapannya. Bang Doni Sofian dulu atau Bang Ahmad Taufik dipersilakan. Ya, kayaknya Bang Doni lagi repot itu ya. Ya, terima kasih atas responnya ya. Tadi ada Ibu ya, Ibu Jazila Umar. Ibu apa Mbak ya? Bu Masya di Jakarta, bagaimana ya, mengolah diksi? Dan Mas Din Ali ya. Ya, Din Ali, Nusa Tenggara Barat. NTB dan yang terakhir tadi siapa tadi ya? Saya coba menjawab karena yang dibedah itu adalah puisinya Tuan Wanofri ya. Saya menjawab berpijak atau bertolak dari puisinya Tuan Wanofri. Ada satu puisi yang menarik yang sekiranya nanti bisa menjawab ya, atau mungkin tidak menjawab dari pertanyaannya Bu Jazila Umar ya. Ini ada puisi di halaman 22. Kebetulan saja tadi saya buka itu ya. Ini kira-kira Tuan Wanofri di halaman 2 tentang apa itu? Nah, ya, aku datang membawa puisi. Ya. Ini jawaban Tuan Wanofri tentang puisi. Ya. Tadi kan bertanya tentang puisi. Aku datang ke tengah padang membawa puisi. Serigala-serigala dan kuda-kuda berkejaran, meraung, mendongkak kelengangan. Rumput-rumput penuh tanya, di mana nasib akan berakhir. Urat-uratnya gemetar, ribuan kecemasan menggantung di pohon-pohon. Daun-daun cemas akan kebubur. Cahaya matahari menjulurkan sinarnya menusuk ke seluruh daging dan urat-urat nadi. Jalaran cahaya yang putih menggairahkan dari ujung kaki ke puncak ubun-ubun. Iringan aksara bagai berjalan di tubuh. Saya ulangi. Iringan aksara bagai berjalan di tubuh. Aku datang, katanya. Rumput-rumput kulihat bersujud, tersujud. Serigala mengaum, kuda meringkik, kau mengaum, dan merayakan daging-daging kawan yang disembelih hari ini. Ini kata Tuan Wanofri tentang puisi. Ya. Jadi, ya mungkin apakah ini merepresentasi seluruh gagasan puitik ya Tuan Wanofri tentang puisi itu sendiri, ataukah memang ada gagasan lain ya, yang itu semacam menjadi mozaik-mozaik. Tapi kebetulan yang kita buka adalah ini. Ada 2 kata kunci menurut saya dalam puisi ini ya. Yang pertama, Tuan Wanofri itu memakai metafora ke tengah padang, bukan padang Minangkabau ini ya. Bukan saya, padang dalam artian Sahara. Jadi puisi itu hadir padang itu tidak hanya Sahara,
Tapi Padang bisa Padang Kurusetra, bisa Padang Karbala, bisa Padang Sahara. Ya kan kalau kata Padang. Ya, kalau Padang Sahara berarti memang di situ kekeringan. Tapi kalau Padang Karbala berarti di situ tempat pembantaian. Ya, begitu juga dengan Padang Kurusetra. Ini kan menjadi menarik. Jadi puisi-puisinya Tuan Wanofri kalau memang istiqomah dengan deklarasi ini, maka puisi-puisinya Tuan Wanofri itu lahir dari kegersangan, dari pertarungan, dari konflik, dan begitu. Ya, satu. Ya. Mohon maaf Tuan Wanofri ya. Satu. Yang kedua, iringan aksara bagai berjalan di tubuh. Maka kemudian ketika konstruksi puitik tadi lahir dari Padang Sahara, Padang Karbala, Padang Kurusetra misalnya begitu. Maka kemudian aksara itu bergerak di tubuh tadi. Ya, dari ini kan dilugaskan ya, mana yang tadi ini ya, dari ujung kaki ke puncak ubun-ubun ya, bergerak ini. Ya, seperti kita kalau mendengar lagu itu sampai bergulung-gulung itu kan kayak gitu ya. Lagu-lagu Padang kayak gitu kan ya. Begitu jiwa itu kan ya, menjiwa. Jadi begitu. Nah, menurut saya diksi itu efek. Ya, meskipun diksi itu pilihan ya, tapi diksi itu efek dari deklarasi ini sebenarnya. Moga-moga bisa di Nun Sewu, Budasilah bisa diikuti ya pernyataan saya. Saya mencoba menjembatani yang ditulis oleh Tuan Wanofri. Ya. Jadi kalau Tuan Wanofri mendeklar tentang bagaimana proses kreatifnya berkarya dengan puisi itu adalah ya puisi itu dari ya maka tidak salah gitu kan ya kalau kemudian ekspresi politiknya kemudian menjadi satir gitu kan ya, nyindir, mengkritik gitu kan ya. Ya memang begitu karena memang dari Padang gitu. dari Padang gitu kan. Mungkin suatu saat akan berubah. Mungkin suatu saat akan berubah. Ya, dalam konteks kondisi keindonesiaan itu berubah, sudah damai, makmur, loh jenawe itu kan ya, sudah benar semua, orang pada lurus itu kan ya. Mungkin deklarasinya bergeser nanti Tuan Wanofri. Tapi setidaknya deklarasi Tuan Wanofri berkenaan dengan bagian proses puitik ini itu kan. Ini berlaku untuk saat ini. Saya mencoba membantu Tuan Wanofri. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua tadi ada metafora yang cukup menarik dari Mas Din Ali ya, bahwa bagaimana puisi itu seperti kegaiban kegaiban kata kegaiban sesuatu keindahan dalam tubuh perempuan cantik. Ya. Gitu. Ya. Terus di mana letak laki-laki dan transgender dalam konteks puisi? Gitu ya. Ada tokoh, ada penyair ya, penyair NTB ya, Tuan Dinullah ya, Dinullah. Ya, menurut saya pernah bertemu beliau itu ya, Dinullah Rayas ya, di Kuala Lumpur. Ya, lama nggak ketemu beliau. Kabarnya bagaimana ya Tuan Dinullah? Masih sehat itu ya, Bang Isbeti? Tuan Dinullah Rayas. Okay. Ada pernyataan menarik juga dari Asep Zamzam ya, Tuan Dinali ya. Kalau pernyataannya Asep Zamzam itu begini, menjadi penyair itu sesuatu yang gaib. Orang tidak pernah bercita-cita jadi penyair. Itu pernyataan saya dengar pertama kali ketika beliau bersama saya ketemu 2014 di Kuala Lumpur, diundang Numera itu. Asep Zamzam membuat pernyataan menarik. Jadi menjadi penyair itu sesuatu yang gaib. Ya. Orang tidak pernah kemudian bercita-cita jadi penyair. Artinya apa? Memang ya takdir Tuhan ya. Maka kemudian bisakah kalau kita misalnya menyatakan bahwa puisi itu takdir ilahi begitu ya, bisa enggak ya? Bisa. Maka kemudian tubuh manusia itu merupakan jembatan puitik
dari keindahan Tuhan. Barangkali bisakah seperti itu? Oleh karena itu tidak hanya, menurut saya ya ini agak berbeda ya Mas Bin Ali ya, tidak hanya bahwa konstruksi puitik, estetika itu tidak hanya kemudian bisa digambarkan dengan perempuan, gitu. Lebih besar, lebih universal dari itu. Kira-kira begitu. Kira-kira. Nah, yang terakhir tadi apa? Yang terakhir, Bang Sukwan. Yang terakhir tadi apa sudah ya? Oh, yang terakhir kan ucapan terima kasih tadi. Iya, iya. Dari Nauri Aulia. Oh ya, bagaimana mengkombinasi ya nuansa kemelayuan dengan ya bahasa Melayu. Ya ini panjang nanti karena yang dikaji ini adalah puisinya Tuan Wonofri, nanti biar juga Tuan Wonofri merespon ya. Tapi menurut saya begini, sejauh yang saya ikuti ya, puisi-puisi atau khasanah sastra Melayu, memang nuansanya liris, gitu kan ya. Baik prosa maupun puisinya liris, gitu. Menyayat di hati, gitu kan ya, menyayat di hati. Apakah ini satu semacam strategi tekstual? Saya katakan begitu ya. Strategi tekstual bagi seorang penyair atau prosais, dalam konteks ini adalah penyair, untuk membuat sesuatu puisi itu betul-betul masuk ke dalam. Karena dengan cara bagaimana sesuatu itu memantik perasaan, gitu kan ya. Perasaan diaduk-aduk sedemikian rupa, disayat-sayat itu kan. Kalau kesedihan dibuat sedemikian rupa, itu akan menjadi satu ingatan yang tak mungkin mudah dilupakan. Satu cara kemudian orang akan memendam ingatan itu lebih lama. Gitu. Nah, hampir saya ikut ya, mau nanti diralat juga ya teman-teman penyair yang lain. Puisi-puisi Melayu kuat dalam posisi ini. Itu juga terekspresikan dalam lagu-lagu nuansanya liris itu kuat sekali. Nah, saya merasakan juga meskipun tidak sepenuhnya dalam puisi-puisinya Tuan Wonofri ini, ya nuansa itu saya rasakan. Nah, dari mana itu bisa muncul? Kita coba jawab. Ternyata memang kelebihan seorang penyair itu adalah membangun satu impresi. Puisi ini sudah dibuka dengan ini. Ini tidak mungkin muncul menurut saya. Puisi yang pertama ini, tadi sudah juga disinggung oleh Bang Ispe. Seorang bayi ketika ayahnya dihukum mati. Ini tidak akan muncul kalau seorang penyair, dalam hari ini adalah Tuan Wonofri, tidak memiliki impresi yang mendalam terkait kasus ini. Saya tidak tahu yang melatar belakang kasus ini apa, gitu kan ya. Tapi pasti seorang penyair ini memiliki impresi yang dalam, ya, berkenaan dengan seorang bayi ini, impresi yang dalam. Bahkan barangkali bagi orang lain barangkali biasa-biasa, gitu kan ya. Tapi bagi penyair ini luar biasa, gitu kan. Barangkali juga bahwa Tuan Wonofri bergetar jiwanya, bergetar hatinya ketika digambarkan ada seorang bayi yang seorang bayi yang ditinggal ayahnya yang dihukum mati itu. Apakah itu teroris apa ya, nggak tahu juga ya. Yang dibayangkan adalah bayinya, ada impresi, dan impresi ini tarik rupa menjadi impresi yang sifatnya humanistik. Nah, ini kekuatannya. Ya. Di tengah tadi dikritik oleh Bang Ispedi berkenaan dengan kesederhanaan, ada impresi humanistik yang lebihnya, begitu loh. Saya mengatakan itu. Nah, jadi sesuatu yang liris itu berangkat dari satu impresi politik seorang penyair yang kemudian menghadirkan yang namanya impresi humanistik, gitu kan. Kesan mendalam tentang nilai-nilai kemanusiaan. Nah, dalam konteks ini menurut saya Tuan Wonofri cukup
cukup berhasil gitu kan ya. Ya relatif juga bareng. Oh, kan itu bagi penyair, bagi yang membaca saya nggak tersentuh apapun dengan bayi itu. Tapi memang menurut saya, mohon maaf, penyair harus jujur gitu kan ya. Dan barangkali Wanofri sudah jujur di dalam apa? Di dalam mengekspresikan perasaannya tentang apa? Tentang empatinya terhadap bayi yang ditinggal mati ayahnya ketika dihukum mati. Dan ini yang namanya impresi humanistik. Ini menarik kan ya. Nah, dalam situasi apa lebih bermakna menurut saya? Dalam situasi kemudian ketika kita kehilangan kemanusiaan, gitu kan ya. Puisi-puisi seperti ini bisa menghadirkan menghadirkan kembali nilai-nilai kemanusiaan di tengah kita. Gitu. Ya, orang dihukum semau-maunya barangkali kan, dan dalam data sosial itu tidak mulai proses hukum, hanya dipenggal. Tak taunya di rumah itu ada istri dan anak-anaknya atau anaknya masih kecil barangkali. Dan bisa jadi seorang Wanofri ketika menuliskan puisi ini menangis barangkali, meneteskan air mata. Bagi orang lain barangkali biasa, tapi karena ini berangkat dari impresi yang dalam terhadap sesuatu, ya ini menjadi sesuatu yang luar biasa, setidaknya bagi penyair itu sendiri. Itu, terima kasih. Ya, luar biasa, Bang Taufik untuk paparannya ya. Demikian Kak Masya di Jakarta, Bang Din di Nusa Tenggara Barat, dan Kak Aulia di Payakumbuh. Ya, saya kira cukup lugas dan tegas penyampaian dari narasumber tadi. Mungkin Bang Doni Sofyan mau menambahkan, dipersilakan Bang Doni Sofyan. Masih bergabung ya, Bang Doni Sofyan? Halo. Ya, silakan Bang Doni Sofyan. Baik, saya cuma menanggapi, saya nggak bisa menghadirkan video kayaknya. Oke, silakan Bang. Baik, pertanyaan tentang mengombinasikan bahasa. Jadi dalam teori bahasa itu ada mengatakan bahwa language is locality, bahasa adalah lokalitas. Apa yang ingin saya sampaikan, ketika seorang pengarang berkarya, maka untuk mencapai kepenuhan, mencapai kesempurnaan, dia akan menggunakan aspek bahasa yang paling dekat dengan dirinya. Pak Wanofri menggunakan beberapa idiom, frase Minang. Ketika dia menggunakan itu, pada saat yang sama dia menjadi seorang penyair yang penuh. Dia penyair yang berhak, dia berhak marah, dia berhak protes, dia berhak mengapresiasi, karena dia adalah seorang representatif atau yang mewakili kebudayaannya. Itu yang saya sampaikan tadi, language is locality. Sebagai contoh lain, kebetulan penelitian untuk PhD saya adalah tentang kajian sastra lokal, seperti di Amerika, kajian-kajian sastra suku Amerikan, suku Indian di Amerika. Ketika kita membaca karya-karya Sherman Alexie, Joy Harjo, atau Louis Eldridge, itu mereka betul-betul menciptakan atau menghasilkan perbendaharaan yang betul-betul orisinil. Kenapa? Karena pengalaman terisolasi, pengalaman terstigmatisasi, pengalaman menjadi second class di Amerika Serikat, dan sebagainya, itu tertuang bukan hanya secara semantik, tapi juga secara sintaksis. Dan itu yang menyebabkan bahwa seorang penyair adalah juru bicara zamannya. Seorang penyair atau sastrawan adalah juru bicara kebudayaannya. Teori-teori ini sering disampaikan oleh para pemuka kritikus-kritikus sastra-sastra kontemporer. Jadi kalau seandainya kita melihat ternyata dalam segi bahasa secara sintaksis nggak bagus, tidak menggunakan bahasa kamus dan sebagainya, tapi ingat pada saat yang sama dia adalah wakil dari kebudayaannya. Antara puisi-puisi kontemporer
yang sangat mengedepankan kolokialitas dengan puisi-puisi aliran modern misalnya yang sangat menitik beratkan tentang aturan-aturan yang sangat kaku seperti stanza dan lain-lain. Saya kira demikian. Ada beberapa pertanyaan yang private, saya akan jawab langsung kepada yang bersangkutan di sini, Bu Subhan. Baik, terima kasih Bang Sofyan sudah menambahkan dan luar biasa. Ya, seorang penyair adalah juru bicara bagi zamannya. Nah, ini menarik ya. Kita sudah berada di penghujung diskusi ini teman-teman. Tentu saja kita akan mengundang penyair yang dialekkan malam hari ini adalah Uda Wanofri Samri, penulis buku kumpulan puisi yang memelihara kecoa dalam kepala. Tentu Uda Wanofri menyimak dari awal sampai di menit ini ya pembicaraan tadi. Saya tidak akan mengulang pertanyaan-pertanyaan dari peserta, tapi intinya bagaimana mungkin Uda Wanofri bisa berbicara singkat mengenai proses kreatif penulisan buku puisi tadi. Beberapa penanggap mengatakan puisi ini sangat sederhana ya dan lain sebagainya, tapi juga memiliki pengalaman-pengalaman puitik empirik penyair yang luar biasa menyikapi berbagai persoalan dan hal-hal lain yang sudah ditanyakan oleh para penanya tadi. Kita undang Uda Wanofri Samri. Dipersilakan, Uda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bung Dr. Taufik, Doni, Bang Is, ya tanggapannya. Ada juga saya sapa Dasam Ceniago, ada Hari editor ya, dia ada penyair Siti Salma dan yang lain yang tak saya lihat namanya. Nah, saya gembira sekali sebenarnya hari ini dan berbagai pernyataan ya. Sebenarnya pembicara ini yang hebat-hebat sebenarnya bukan puisinya. Pembicaranya memang hebat-hebat dan penangkap juga hebat-hebat ya. Nah, memang saya pikir-pikir juga kemudian puisinya sederhana. Nah, sederhana pengungkapan. Jadi saya gembira itu ya. Jadi memang saya ingin yang sederhana gitu kan, yang sederhana dan hadir. Nah, kemudian orang paham. Karena memang satu sisi kalau dibaca juga mungkin puisi saya lain bisa menjelaskan itu juga tuh Bang SPD. Ada puisi yang lain, ada 2 tentang penyair ya. Tapi saya tidak mau menjelaskan puisi ini, tidak pantas saya jelaskan. Silakan pembaca untuk karena saya juga udah lupa konteksnya kapan saya tulis ya itu. Nah, tapi yang penting menurut saya ingat entah kata siapa dulu tuh Bang Is atau Bung Dr. Taufik ingat itu ya. Nah, untuk menjadi penyair, nah, saya mungkin masa-masa itu mungkin sudah lewat ya. Dulu pernah cita-cita menjadi penyair hebat Bang Is waktu tahun 80-an ya. Tapi kemudian masa-masa itu saya lewati. Nah, kalau dilihat puisi saya awal yang memenangkan lomba Direktorat Seni Jakarta yang jurinya Pak Sapardi, Pak Taufik itu sama Subagio, itu jauh berbeda dengan puisi saya yang sekarang. Itu judulnya Di Pasar Kering Dinyanyi Bumi, itu judulnya ya. Nah, saya malah puisi itu walaupun masuk harapan ya, saya justru tak puas puisi itu sebenarnya, tidak puas. Ini puisi ya untuk apa sebenarnya? Nah, puisi itu walaupun saya gali sebenarnya dari ayat Al-Quran awalnya itu, yang puisi Dinyanyi Bumi dan Pasir Kering itu, sebelum lomba itu saya bacakan sama nenek saya lumayan paham itu, nah, akhirnya menang itu kan. Nah, tetapi saya tidak puas. Nah, itu mungkin proses kemudian ya, saya pikir seorang penyair itu dia mesti punya perspektif. Saya pikir saya kalau untuk menulis apapun lah ya, ini puisi hanya satu medium saja bagi saya sebenarnya. Bagi saya perspektif itu penting. Nah, ini kekecewaan saya juga. Saya ingin saya menjawab juga kekecewaan. Nah, ini mungkin kritik saya juga terhadap semua penulis ya. Ada tulisan yang kadang tidak ada perspektifnya ya, tidak ada perspektif. Dan bagi saya itu sangat mengecewakan. Kalau istilah Gus TF itu menggerosok saja katanya, menggerosok saja. Nah, itu bagi saya akhirnya mengecewakan. Jadi ada perspektif, jadi ada kesadaran yang dalam dulu. Nah, itu dengan ini dia bisa menggugah ya. Nah, masalah ada diksi mungkin ya bisa jadi diksinya memang ada yang tidak sampai,
tidak dangkal, walaupun yang agak dangkal sebenarnya yang hakikatnya penyair memang bagaimana mengkonkretkan sesuatu kan. Dan saya berusaha untuk itu, tetapi saya juga kadang-kadang tidak sanggup sembunyi lama-lama dengan diksi-diksi itu. Itu yang saya rasakan. Tidak sanggup saya bersembunyi lama-lama. Karena di sekeliling kita udah begitu transparan, udah begitu kasar, dengan berbagai diksi-diksi yang kita sembunyikan itu, dengan diksi itu, kadang-kadang memang tidak ada arti apa-apa gitu, tidak ada arti apa-apa. Nah, mungkin ini juga bagian yang kata Bung Taufik adalah ada konflik di situ. Bisa jadi itu ada konflik saya di situ. Kadang-kadang saya melihat kebudayaan itu kadang memang gelisah, kadang Bang Is, gelisah saya. Kadang ada marah macam-macam itu dalam diri saya. Nah, mungkin satu termen periode dalam buku ini itu adalah periode kegelisahan dan periode kemarahan yang makanya kadang-kadang saya berpikir juga, saya ngulang-ulang akhir ini memang sajak sebatang lisong itu sering saya dengarkan. Ini sajak yang luar biasa dan yang dikatakan oleh Rendra itu sajak pamflet dulu ya. Tapi ini sajak yang luar biasa yang mewakili masyarakatnya. Nah itu. Sementara yang kekecewaan saya ada penyair yang bermanis-manis, bermain-main, apalagi bermain-main dengan rembulan, dengan angin, itu yang dimarahi Rendra itu. Masa berdosa saya sama Rendra kalau itu saya teruskan bermain dengan rembulan itu. Nah makanya kalau dilihat dalam puisi-puisi saya, memang itu tidak akan nampak kelihatan. Seperti puisi pertama yang dikatakan Bung Taufik tadi ya, itu tentang hukum mati. Mungkin ada beberapa puisi saya tentang hukum mati. Saya memang bagaimana penjahatnya orang, saya tidak tega dihukum mati. Nah itu perspektif saya. Walaupun narkoba sekalipun, walaupun pembunuh sekalipun, karena nyawa itu adalah hak Tuhan. Hak Tuhan. Nah itu perspektif saya. Jadi nah ada dulu tentang John Richard ya, Algojo itu ada juga puisi tentang John Richard itu. Nah itulah Bang Is. Nah ini mungkin satu periode saja Bang Is, kita mencoba mengeksplorasi, tapi nggak tahu apakah ke depan ini akan tetap seperti ini atau berbeda. Nah, itu nanti kita lihat. Mudah-mudahan tetap ada yang lahir setelah itu, gitu kan. Iya, mantap. Nah, oke begitu. Bang Is ini pembicara hebat, penanya hebat, menggugah saya. Bang Is juga menurut saya itu suatu statement yang bagus dan menurut saya itu menjadi refleksi juga dalam berkarya dan juga membangkitkan aroma. Juga statement Hari Bekurion sebagai penerbit menurut saya itu sangat hebat juga di dalam buku ini. Pernyataan yang hebat ya, bukan puisinya yang hebat tapi pernyataan itu lebih hebat lagi dari puisinya. Nah itu saja Subhan. Dewan, satu penanya dari Pasaman, Dona Susanti. Ada beberapa puisi dalam buku yang memelihara kecoa dalam kepala yang membutuhkan waktu pengendapan sampai bertahun-tahun. Salah satunya puisi Bangau, ya. Bangau 2010-2016, 6 tahun ya. Yang ingin saya tanyakan, kata Dona, perombakan apa saja yang terjadi pada puisi tersebut selama 6 tahun itu? Ya, dalam puisi kadang-kadang saya kan puisi pertama saya tulis apa adanya ya, saya tulis apa adanya, selesai biasanya saya taruh aja ya. Kemudian udah saya simpan kalau sekarang di komputer ya, saya simpan, saya lihat lagi ada diksi-diksi menurut saya mubazir ya. Kemudian diksi yang kurang bagus itu saya poles lagi ya, atau perspektifnya yang kurang tepat menurut saya ini pembaca makin bingung nih. Jadi kalau pembaca makin bingung saya nggak mau sebenarnya ya, pembaca makin bingung. Jadi saya bagaimana pembaca jangan bingung gitu dengan puisi itu. Nah karena itu saya coba ulang lagi, walaupun sebenarnya semakin saya tulis semakin bingung pembacanya. Nah itulah konteksnya perubahan itu. Oke, baik. Terima kasih. Udah One Free Summary untuk tanggapannya ya. Teman-teman, kesimpulannya udah One Free ya, dalam tanda petik mengakui diksi-diksi puisi beliau sederhana. Tapi ada catatan lain yang menarik saya kira. Hakikat penyair, kata beliau, bagaimana mengkonkretkan sesuatu.
Nah, sebab beliau melihat di sekeliling kita sudah semakin transparan, sarkas, kasar, orang ngomong langsung-langsung aja sekarang kan. Pertanyaannya masih perlukah diksi-diksi politik bangsa langit dan lain sebagainya. Nah, ini akan menjadi topik lain yang akan menarik untuk didiskusikan, ya. Ketika di sekitar kita orang semakin transparan, kasar, sarkas dan lain sebagainya. Baik, untuk 1 menit di sesi. Sobat, satu lagi sobat, tambah saja. Transparan, tapi saya belum mampu, ada seperti penyair lain, ya belum mampu saya menyederhanakan kata bercarut ke dalam puisi, itu nggak mampu saya, karena itu bagi saya bukan puitik ya. Dan itu yang dalam puisi saya tidak satupun itu ada. Nah ya, kalau penyair sudah ada, ya oke. Bagi saya itu makin saya masih terikat dengan struktur itu. Oke. Ya. Terima kasih, Pak. Karena keterbatasan waktu, 1 menit mungkin ada 2 penanggap, udah Doni Sofyan dan Bang Dr. Ahmad Taufik. Silakan. Bang SBD satu itu katanya. Kan semacam closing statement barangkali. Ya. Oh ya, Bang SBD juga dipersilakan 1 menit. Doni dulu. Oke, ya. Anda Ahmad Taufik dulu silakan. Siapa dulu? Ya, Bang Is dulu kayaknya. Bulfian boleh juga atau Bang Is silakan. Bang SBD dipersilakan. Nofri tadi soal sederhanaan, kemudian 92, 93, 94 sampai 95 itu diksinya kuat, kemudian ada imajinasi gitu. Tidak sesederhana puisi-puisi yang kita temukan oleh baik pembicara Pak Ahmad Taufik atau Pak Doni tadi, saya kira gitu. Misalnya puisi sini, kau kulayarkan, itu puisi halaman 92, kemudian pagi ini. Lalu ini juga sajak-sajak kecil misalnya, sama kata-kata yang sakit. Ini puisi imajis sebetulnya, tetapi memang karena memang apa yang mau diinin oleh, pada akhirnya memang sebuah buku, memang kita harus hati-hati dalam pengertian mengumpulkan puisi-puisi kita. Periode kita periode sederhana, adalah puisi-puisi yang imajis kita singkirkan dulu. Ini bisa untuk buku yang lain, misalnya itu, sehingga akan berkurang menjadi 101 puisi. Gitu. Sedikit aja ya saya ini misalnya kan, pagi ini kau bangun langsung berlari seperti babi. Matahari teriakmu, kau ingin mandi cahaya, kau terjang bukit dan lembah itu. Ini sangat kuat saya lihat sebagai ini. Pemilihan ini juga iya sangat kuat gitu. Kemudian ini, kau kulayarkan, tak tahu akan sampai di mana karena pantai begitu jauh. Aku hanya mendayung dari rindu ke rindu, dari bayang ke bayang. Nah, saya kira itu aja dari saya. Terima kasih. Artinya sini ada puisi-puisi One Nofri yang menurut saya pada akhirnya memang suka tidak suka itu tergantung pada si pembacanya. Baik. Terima kasih. Bang Budi, luar biasa ya. Ternyata ada beberapa puisi lain yang menurut Bang Isbedi cukup kuat ya dan patut diperhitungkan puisi tersebut. Baik, Kanda Dr. Ahmad Taufik dipersilakan. Iya, baik, terima kasih Bang Subhan. Saya tertarik begini. Bagaimana kemudian Tuan One Nofri mulai dari perspektif. Kalau menurut saya bahasa yang mungkin lebih ada worldview gitu ya. Ada worldview yang ditawarkan oleh Tuan One Nofri. Satu pandangan dunia dari seorang penyair terhadap karya puisi yang dibangun, yang diciptakan. Nah, oleh karena itu, worldview bagi seorang One Nofri ya, sebagai seorang penyair ini adalah sikap menurut saya.
jadi sikap penyair. Meskipun tadi juga ada sedikit ralat dari Bang Isbedi ya, berkenaan dengan mazhab imajis yang mungkin selaras dengan mazhabnya Bang Isbedi. Ya. Nah, menurut saya bahwa keteguhan atas sikap ya, yang berangkat dari worldview tadi itu, ya, ini menurut saya harus diikuti dengan strategi tekstual yang tepat, sehingga memang deklarasinya Tuan Wanubri menjadi deklarasi yang bisa, nun sewu, bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Karena tadi kalau misalnya yang disampaikan Tuan Isbedi ini kan semacam mementahkan gitu kan ya, mementahkan dari apa yang sebenarnya dimaui sendiri oleh penyair. Itu sebenarnya begitu. Nah, inilah perlunya satu strategi tekstual dalam satu buku, bagaimana mengontrol ya, menghubungkan strategi tekstual ya, ya politik penerbitan itu gitu kan ya, dengan dunia gagasan yang kita sebut dengan worldview itu. Itu saja sebenarnya. Terima kasih, Bang Subhan. Terima kasih, Kanda Dr. Ahmad Taufik, luar biasa. Lanjut, Bang Doni Sofyan, silakan. Masih bergabung? Doni menghilang. Ini Bang Doni menghilang ya, mungkin sinyal. Oke, baik, mungkin Dawan mau menutup, silakan tambahan 1 menit. Kasihlah penerbit 1 hari bicara. Oh iya, betul. Oke, ya betul. Ya, dipersilakan, Bang siapa tadi? Bang Hari Koryon ya. Minta pertanggungjawaban tuh. Silakan, Bang Hari B. Koryon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mic-nya Bang, silakan. Mic-nya Ari. Ya. Ya, saya udah dengar, udah. Baik, ya sebelumnya saya mengucapkan terima kasih saya bisa ikut di diskusi ini yang menurut saya sangat menarik karena orang-orang yang membahasnya juga sangat paham dengan puisi. Selamat malam teman-teman semuanya, Bang Hermawan, Bang Isbedi dan sebagainya, yang lain-lain. Salam kenal semuanya. Saya minta waktu sedikit, agak 1 menit 2 menit. Ini karena persoalan sebenarnya saya punya hubungan emosional dengan Dawan lah, karena selain saya mahasiswanya dulu, beliau juga sahabat saya sampai hari ini. Ketika beliau menawarkan untuk saya menerbitkan buku ini, itu sudah sangat lama sebetulnya, dan kemudian saya diberi naskahnya dan saya membacanya dengan lumayan hati-hati karena saya takut nanti apa yang saya kerjakan ini tidak tidak menarik dan banyak kesalahan. Karena sebenarnya saya mengalami ya, dan sangat lama diskusi dengan Dawan sejak saya kuliah tentang puisi, sejarah dan sebagainya, dan dunia menulis dan sebagainya. Tapi secara karakteristik saya tidak terlalu memahami puisi-puisi beliau. Tapi untuk akhirnya saya harus membaca ulang puisi-puisi beliau yang sudah diterbitkan sebelumnya di Jogja, Dawan ya. Ya, kemudian puisi-puisi beliau yang juga dimuat di beberapa media sebelumnya, dan akhirnya saya banyak melakukan diskusi dengan beliau. Misalnya ada hal-hal yang kira-kira salah dalam penulisan karena mungkin lisensia puitika ini kan menjadi sesuatu yang luar biasa ya, yang nanti kalau saya salah dalam interpretasinya kan akan menjadi kesalahan juga. Diskusi itulah yang terus-menerus terjadi dan akhirnya terbitlah buku ini. Puisi-puisi yang Dawan tulis ini seperti saya buat di dalam pengantar penerbit,
saya kira ini menjelaskan karena saya tertarik di situ. Kebetulan beliau adalah tutor saya ketika memahami, saya belajar tentang gerakan sosial, sejarah gerakan sosial, dan saya sangat suka, saya tulis di novel saya tentang gerakan sosial. Buku puisi-puisi ini juga menjelaskan tentang itu ya, tentang bahwa seperti dikatakan oleh Dawan tadi, ini tidak muncul dari sesuatu yang kosong ya, tidak muncul dari sesuatu yang kosong. Ada banyak hal di sekitar hidup Dawan sebagai manusia, sebagai seorang dosen, sebagai seorang kepala rumah tangga dan sebagainya, yang kemudian muncul dalam puisi-puisi tersebut. Mungkin bahasanya tidak se-pamflet Rendra dan yang lainnya ya, tapi itu memperlihatkan bahwa persoalan-persoalan sosial itu penting untuk kita tulis dalam dimensi apapun, dalam genre apapun. Ini yang saya pahami ya dari puisi-puisi Dawan Nofri ini, karena seperti yang ada pertanyaan dari Pak Saman tadi, ada berapa puisi itu yang ditulis dengan pengendapan hampir sekian tahun, ada 6 tahun, ada sekian mungkin, karena perjalanan hidup Dawan yang berpindah dengan banyak hidup di multikultur ya, di Malaysia, di Jakarta, di Depok dan sebagainya, membuatnya banyak menemukan hal-hal baru yang mungkin itu akan menjadi tambahan bagi puisi-puisi yang ditulis sebelumnya yang mungkin menurutnya belum lengkap seperti itu. Seperti itu juga yang disampaikan oleh Pak Dr. Ahmad Taufik tadi ya. Nah, itu yang saya kira sekali lagi hubungan emosional saya dengan Dawan sudah sangat, menurut saya ini yang menjadi hal yang mengapa saya begitu tertarik ketika Dawan menyampaikan mau menerbitkan buku ini, nggak saya terbitkan akhirnya. Karena terus terang sampai hari ini saya masih memilih-milih, karena penerbitan kecil saya, tidak semua karya atau naskah yang ditawarkan oleh orang bisa saya terbitkan. Dan saya berterima kasih kepada Dawan yang percaya bahwa buku ini diterbitkan oleh Parakan Pustaka, dan alhamdulillah menyebar sampai ke mana-mana. Hanya itu mungkin Mas Subhan, terima kasih saya diberi waktu untuk menyapa teman-teman yang ada dalam diskusi ini. Terima kasih Bung Doni Sofyan dan Mas Ahmad Taufik yang membahas buku ini dengan sangat luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hari B. Koryun, mewakili penerbit Teladan Pekanbaru ya, yang menerbitkan buku yang memelihara kecoa dalam kepala, karya Dawan Nofri Samri. Baik, karena kita sudah berada di penghujung waktu, bahkan sudah melewati waktu, maka sesi ini akan segera kita tutup. Mungkin Wan Nofri, 1 menit ada yang mau disampaikan sebagai tanda terima kasih kepada para narasumber barangkali dan peserta, silakan. Ya, itu saja Subhan. Terima kasih ini narasumber sama penanggap semuanya, peserta saya luar biasa ya. Saya terima kasih saja, nggak ada yang lain. Mudah-mudahan memang puisi itu bisa menjadi inspirasi dan memberikan kesadaran, itu saja. Karena bagi saya itu hanya sebuah medium saja. Oke, gitu aja Subhan. Ya. Baik, terima kasih udah Wan Nofri Samri. Baik teman-teman, tidak terasa 2 jam lebih kita sudah berada di ruang kelas menulis daring. Terima kasih udah Wan Nofri Samri sudah membawa diskusi ini ke kelas menulis daring yang setiap Senin malam kita melakukan diskusi-diskusi seputar kepenulisan dari beragam topik dengan beragam narasumber juga. Ini sesuatu yang mencerahkan bagi kami di kelas tulis daring. Juga ucapan banyak terima kasih kepada para narasumber, penanggap, peserta, terutama kepada Kanda Dr. Ahmad Taufik dan Kanda Doni Sofyan. Sama-sama Bang Subhan dan Yun mewakili penerbit. Tentu saja Wan Nofri Samri. Saya tidak menyimpulkan apa-apa karena topik ini luar biasa dan kita sudah menyimak dengan seksama tadi apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber, penanggap, dan penanya juga. Mudah-mudahan
kegiatan-kegiatan seperti ini dapat terus berlangsung untuk buku-buku lainnya. Dengan membaca hamdalah, sesi diskusi buku yang memelihara kecoak dalam kepala karyawan Nofri Samri kita tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih semuanya ya. Selamat ya, udah Nofri Samri, selamat. Bang Sam tadi nggak ngomong. Dan apa-apa. Itu baru dikasih tahu, udahan tadi baru. Ya, enggak punya bahan. Oh gitu ya. Ya ada Sam. Ada Hermawan tadi. Mudah-mudahan puisi dasar Kasih bisa ya. diskusi juga sih nanti. Ya, Assalamualaikum. Ya. Gimana Bang Sam kabarnya? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Kita nggak jadi ke Banjarbaru ya, Bang Subhan ya. Iya, 2019 kita di Banjarbaru Pak Sam ya. Alhamdulillah. Ya, kita ketemu di Banjarbaru 2019. Buku Pasam itu di Kupang. Ya, mudah-mudahan di tempat lain. Ya Subhan ini bisa Subhan Kalau pasang nggak digilirkan lepas Subhan. dengan pasangannya kemana-mana itu. Oh iya, insya Allah. Baru itu Kupang. Ya, insya Allah. Kawan-kawan yang mau membawa buku untuk dibedah di kelas menulis daring boleh, tapi dengan syarat nanti tolong dibantu dicarikan narasumbernya dan media Zoom-nya. Karena ini difasilitasi oleh jurusan sejarah UNAN Zoom-nya, dan kami mengucapkan terima kasih juga kepada kawan-kawan jurusan sejarah ini. Terima kasih kawan. Selamat. Ya. Mohon pamit, Ge. Mohon pamit. Ya, Oke. mari. Ya. Sehat semuanya, sehat insya Allah. Alhamdulillah. Ya, insya Allah ya. Oke, kita tutup ya. Ge, Oke. pamit. Terima kasih. Oke.